Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Masih tidak mengizinkanku lewat. Bian Xiao membalik telapak tangannya, dan sebuah runi hijau tua muncul. Token Komando Departemen Intelijen Militer. Pupil mata keempat pria itu mengecil, dan mereka langsung berkata, jangan coba-coba menghentikan mereka. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Jika Departemen Intelijen Militer benar-benar turun tangan, bukan hanya kita, bahkan sekte itu pun akan terlibat. Huah 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 huah. Ketika ekspresi keempat orang itu berubah, mereka semua melambaikan tangan, dan tirai cahaya dengan cepat menyusut dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, Bian Xiao mencibir dan berteriak keras, pergi. Bush! Debu beterbangan, dan sejumlah besar sosok bergegas menuju susunan teleportasi. Jaraknya hanya 1.000.000 mil, dan dapat ditempuh dengan cepat. Ketika mereka tiba di susunan teleportasi, semua orang berhenti. Bian Xiao menatap kosong ke sekelilingnya, mendengus dalam hati, namun di permukaan ia berkata, Tuan Su, aku di sini untuk membawamu kembali ke istana atas perintah Tuan Suoying. Keempat dewa yang kuat bersembunyi dalam kegelapan, menatap tempat ini. Wow, di bawah tatapan mereka, Su Han dan Feng Xijing perlahan muncul. Benar saja, dia tidak pergi. Orang ini bersembunyi di suatu tempat yang hampa, tapi dia menggunakan cara khusus untuk menghalangi deteksi kita. Tidak, mungkin mereka bersembunyi di suatu benda. Siapakah Tuan Suoying yang sedang mereka bicarakan? Mungkinkah Su Ying, kepala istana tingkat pertama dari istana Pangeran Yun? Mustahil. Ya, dia hanya seorang utusan Yuanlin, dan bahkan utusan tingkat 7. Bagaimana mungkin dia membuat Su Ying mengeluarkan perintah secara pribadi? Meskipun keempat orang ini enggan menyerah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa berkomunikasi melalui bisikan dan kecurigaan. Apakah kamu di sini? Su Han tersenyum pada Bian Xiao. Bian Xiao membungkuk dan mengepalkan tinjunya. Saya terlambat, mohon hukum saya, Tuan Su. Belum terlambat, Su Han menggelengkan kepalanya. Masih ada 3 hari lagi sebelum lorong harta karun dibuka, yang merupakan waktu yang cukup untuk sampai ke sana. Bian Xiao dan yang lainnya datang pada waktu yang tepat. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya, Su Han menatap kekosongan di sekelilingnya lagi. Ketika dia melihat sekeliling, jantung keempat orang itu berdebar kencang. Mereka merasa mata Su Han seolah mampu melihat mereka, seakan dia sudah tahu di mana mereka berada. Tanpa mereka sadari, Feng Xijing telah mengetahui lokasi pasti mereka berempat dan mengirim pesan kepada Su Han. 4. Su Han mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum tipis, kalian ingin membunuhku. Sekarang aku sudah muncul, kalian berempat bisa melakukannya. Selama kalian berani bergerak, aku tidak akan pernah lari, bahkan menghindar. Mendengar hal itu, mereka berempat menjadi marah. Su Baliu ini jelas-jelas mencemooh mereka berempat. Jika mereka mengambil tindakan saat ini, dengan kekuatan tempur mereka berempat, mereka memang bisa membunuh Su Han seketika. Lalu bagaimana? Mungkinkah membunuh seluruh pasukan lapis baja hitam pada saat yang sama? Sekalipun tentara lapis baja hitam telah mencuci leher, mereka berempat tidak akan berani menghunuskan pedangnya. Apa kalian berempat tidak akan melakukan apapun? Su Han tersenyum dan berkata, kalau begitu, apakah kalian akan pergi sekarang? Keheningan menyelimuti seluruh tempat, masih belum ada jawaban. Sudah kubilang aku utusan hutan istana Yun. Jangan macam-macam denganku. Su Han mendesah dan berjalan menuju kejauhan bersama Feng Xijing dan pasukan armor hitam. Keempat dewa bersembunyi dalam kehampaan dan menonton, tetapi mereka bahkan tidak bisa kentut. Bajingan, jika pasukan lapis baja hitam tidak datang, aku akan tetap di sini dan menunggu sampai dia mati. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Apa kau mengamati tingkat kultivasi Su Baliu dan rekan-rekannya tadi? Tidak. Apa yang terjadi dengan kultivasi mereka?
3 bulan yang lalu, kultivasi Subaliu berada di alam dewa virtual bintang 5, dan temannya itu berada di alam dewa sejati bintang 2. Tentu saja aku tahu itu. Tapi sekarang, bintang di antara alis Subaliu berubah menjadi 7, dan orang bernama Feng Xijing itu juga telah mencapai 6 bintang. Mendengar itu, ketiga orang lainnya terkejut tak percaya. Dengan kata lain, dalam 3 bulan ini, Subaliu berhasil melewati 2 tingkatan minor, dan Feng Xijing berhasil melewati 4 tingkatan minor. Bagaimana ini mungkin? Mereka dikelilingi oleh kita, namun mereka masih punya waktu untuk berlatih. Bukan itu intinya. Intinya, bagaimana mereka berdua bisa menerobos secepat itu. Subaliu, yang berada di alam dewa kekosongan, berhasil menembus 2 level minor dalam 3 bulan, sungguh luar biasa. Tapi Feng Xijing berada di alam dewa sejati, dan dia bahkan berhasil menembus 4 level. Cepat kembali dan laporkan ini ke Master Sekte. Semua orang di istana Pangeran Yun jenius. Mereka berdua jangan dianggap remeh. Awalnya, Ketua Sekte tidak bermaksud agar kita bertindak. Ini semua perintah dari Ketua Sekte Muda. Saat kita kembali, kita harus membujuknya untuk berhenti memprovokasi mereka berdua. 1 hari kemudian, diperlukan waktu sekitar 2 hari untuk mencapai lokasi yang diberikan oleh Ye Liu Chen. Kita berhenti di sini saja, kata Su Han. Tuan Su, tidakkah Anda mau kembali bersama kami? Bian Xiao mengungkapkan kekhawatirannya, jika mereka menyerangmu lagi, kita tidak akan bisa sampai di sini dalam waktu singkat. Jangan khawatir, orang-orang yang mengepung kami berdua berasal dari keluarga Li atau Sekte Sentian. Su Han berkata dengan tenang, mereka hanya pasukan dari area tingkat keempat. Melihat seluruh pasukan lapis baja hitammu dikerahkan, mereka pasti ketakutan. Sekalipun aku membunuh Lian, itu bukan perseteruan berdarah. Jika mereka benar-benar ingin menyerang kita lagi, mereka harus berpikir matang-matang. Tuan Su sangat cerdas, jadi wajar saja kami mempercayainya, kata Bian Xiao. Su Han meliriknya. Pria yang terlihat acuh tak acuh ini ternyata tahu cara menyanjung. Tampaknya kemampuan menyanjung benar-benar bawaan. Wow, dia membalik telapak tangannya dan sebuah cincin penyimpanan muncul. Ini 1 juta kristal unsur elemen. Kalian bisa membagikannya, 100 untuk setiap orang. Ini akan menjadi hadiahku untuk semua orang, kata Su Han. Mata Bian Xiao berbinar-binar, dan dia jelas sekali rakus. Bahkan baginya, yang berada pada level dewa sejati bintang 3, 10 juta kristal ilahi bukanlah jumlah yang kecil. Hal yang paling penting adalah, kok bisa Tuan Su begitu kaya? Jika 1 juta kristal unsur ditukar dengan kristal ilahi, itu akan menjadi 100 miliar kristal ilahi penuh. Betapa besarnya jumlah ini, dan Tuan Su, dia baru saja mengeluarkannya tanpa berkedip. Kami dan yang lainnya hanya melakukan perjalanan dan tidak berkontribusi apapun. Sambil memikirkan hal ini, Bian Xiao berkata, Tuan Su, ini tidak mungkin. Anda adalah utusan hutan tingkat 7. Anda sudah memiliki hak untuk memobilisasi pasukan tentara lapis baja hitam biasa 2 kali setahun. Beraninya kami meminta uang kepada Anda. Lagi pula, 100 kristal elemen per orang setara dengan 10 juta kristal ilahi. Ini bukan jumlah yang sedikit. Tuan Su, tolong ambil kembali. Saya suka mengatakan yang sebenarnya. Kalau kamu mau menerima uangnya, kamu pasti mau datang lagi saat saya memanggilmu nanti. Su Han tersenyum dan meletakkan cincin penyimpanan itu di tangan Bian Xiao, ambil dan bagikan. Uang kecil ini tidak ada artinya bagiku. Bian Xiao memegang cincin penyimpanan dan merasakannya sedikit panas. Ini adalah 100 miliar kristal ilahi. Tuan Su, setelah hening sejenak, Bian Xiao tiba-tiba berkata, 1 miliar kristal dewa bisa membeli posisi master istana tingkat 7. Kamu kaya sekali, kenapa tidak beli saja? Lalu kalian, apa kalian tidak akan semakin tidak yakin? Goda Su Han. Wajah Bian Xiao memerah, dan yang lainnya juga tampak malu.
Aku tidak akan menghabiskan uang untuk membeli posisi yang tidak sesuai dengan pekerjaanku, kata Su Han lagi. Bian Xiao tiba-tiba menyadari dan merasa semakin bersalah. Saya khawatir ketika Tuan Su membeli utusan hutan halaman tingkat 7, kekuatan tempurnya sudah cukup untuk menyamai posisi ini. Namun aku dan yang lainnya adalah katak dalam sumur, begitu bodohnya aku sampai bertindak sejauh memprovokasi Anda. Kami pantas diberi pelajaran. Beralih ke tempat lain. Area tingkat 4, Sekte Sentian. Di sebuah istana, Dongfang Seng memasang ekspresi muram. Di tangannya, dia memegang kristal transmisi suara, dan jelas bahwa dia telah menerima beberapa informasi. Seluruh pasukan lapis baja hitam dari Istana Yun benar-benar pergi menjemput mereka secara langsung. Dongfang Seng tidak mau menyerah, sialan. Kalau tidak, dia pasti akan mati kali ini. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua. Pria tua itu merenung sejenak dan berbisik, "Tuan muda sekte, saya baru saja menyelidiki." Su Baliu dikenal sebagai penjahat yang mengerikan. Dia pernah sangat dihormati oleh 3 prefektur utama, Daming, Jing'an, dan Istana Yun, dan akhirnya bergabung dengan Istana Yun. Orang ini mungkin tampak seperti utusan hutan istana tingkat 7, tetapi diam-diam, dia pasti sangat dihargai oleh Istana Pangeran Yun. Menurutku, lebih baik kita lupakan masalah ini untuk saat ini dan jangan memprovokasi dia lebih jauh. Dongfang Seng memelototinya, "Kau hanya meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan gengsiku sendiri. Apa gunanya aku dengan kalian semua, sampah." Orang tua itu mengerutkan kening dan tetap diam. Memang benar dia sangat dihormati, tapi sekte sentianku bukanlah kekuatan kecil. Sebagai raksasa di distrik tingkat 4, aku dihina seperti itu olehnya. Kalau aku biarkan saja, di mana wajahku, Dongfang Seng? Di mana wajah sekte sentianku? Tanya Dongfang Seng lagi. Orang tua itu tetap diam. Kali ini tidak apa-apa, karena tentara lapis baja hitam telah mengirimkan pasukannya sendiri. Tapi lain kali, dia akan dibunuh tanpa tempat pemakaman. Dongfang Seng mendengus dingin. Pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba masuk dari luar. Ekspresi lelaki tua itu berubah terlebih dahulu, dan dia segera membungkuk, "Salam, Master Sekte." Di depan adalah seorang pria setengah baya. Ekspresinya dingin dan agung. Itu adalah pemimpin sekte sentian, Dongfang Tuoyu. Dia mengabaikan lelaki tua itu dan menatap langsung ke arah Dongfang Seng setelah masuk. Putra ini memberi salam pada ayah. Dongfang Seng pun membungkuk. Dia tidak takut, tetapi dia tidak berani bertindak lancang di depan ayahnya. "Apakah kau ingin membunuh Su Baliu?" tanya Dongfang Tuoyu. Suaranya tenang, dan tidak ada emosi yang terdengar. "Apakah ayah tahu tentang ini?" Dongfang Seng memutar matanya dan berkata, "Ayah, bukan aku yang ingin memprovokasinya, tapi Su Baliu sudah keterlaluan. Seharusnya kau dengar sedikit tentang lelang keluarga Li. Dari awal sampai akhir, semua barangnya dibeli oleh Su Baliu. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk membeli ramuan yang kau minta. Apa kau benar-benar berpikir kau hebat hanya karena kau kaya? Kalau saja sekte langit ilahiku tidak harus menghidupi begitu banyak orang, puluhan miliar kristal ilahi tidak akan terlalu sulit." Dia tidak hanya menghina saya, tetapi juga menghina Anda dan sekte langit ilahi. Mengenai hal ini, kau tahu manajer He dari kamar dagang Liu sudah meninggal. Dongfang Tuoyu menyela ucapan Dongfang Seng. Dongfang Seng tertegun sejenak, "Aku tahu. Kenapa dia mati? Dan di tangan siapa dia mati? Kamu pasti tahu tentang ini, kan?" tanya Dongfang Tuoyu lagi. "Itu pasti Su Baliu," kata Dongfang Seng dengan marah. "Kalau kau sudah tahu, kenapa kau masih berani memprovokasinya?" Suara Dongfang Tuoyu tiba-tiba meninggi. "Aku sudah tahu tentang pertengkaranmu dengan Su Baliu memperebutkan ramuan itu. Si penjaga toko itu pantas mati. Tapi kau bahkan tidak memikirkannya. Bahkan kekuatan besar seperti kamar dagang Liu tidak berencana untuk menyelidiki lebih lanjut, dan kau malah berani ikut bersenang-senang. Memang benar bahwa kamar dagang Liu sangat kuat,
Tetapi di area tingkat keempat ini, sekte sentianku adalah yang terbaik, kata Dongfang Seng. Kentut, Dongfang Tuoyu menamparnya langsung. Sejak kecil hingga dewasa, ayahmu ini tidak pernah peduli padamu, tapi aku tidak menyangka kau akan dibesarkan dengan kepribadian yang sombong dan mendominasi. Melihat seluruh dunia, apa arti distrik level 4? Selama rumah dagang Liu bersedia, selama istana Pangeran Yun bersedia, mereka bisa melenyapkan sekte sentianku hanya dengan jentikan jari. Su Baliu, utusan hutan tingkat 7 dari istana Pangeran Yun, sangat cerdik dan selalu menggunakan istana Pangeran Yun sebagai perisai. Selain itu, dia juga kepala istana tingkat pertama di istana Pangeran Yun dan murid Tuan Su Yingsuo. Pernahkah kau mendengar tentang Su Ying? Pria yang membunuh dengan tegas dan dengan cara yang sangat kejam, pria yang oleh banyak orang disebut iblis. Beranikah kau menyentuh muridnya? Tamparan ini membuat Dongfang Seng tertegun. Dari kecil sampai dewasa, ayahnya tidak pernah memukulnya. Dan sekarang, hanya untuk Su Baliu. Ayah, masalah ini, diam. Dongfang Tuoyu menunjuk Dongfang Seng dan berkata, aku peringatkan kau, jangan memprovokasi Su Baliu lagi. Dia bukan orang yang bisa kau ganggu. Kalau kau terus begini, cepat atau lambat, kau juga akan kehilangan sekte sentian. Setelah selesai berbicara, Dongfang Tuoyu berbalik dan pergi. Wajah Dongfang Seng sangat muram. Dia melambaikan tangannya, dan semua benda di ruangan itu pecah berkeping-keping. Su Baliu, sialan kau, aku, Dongfang Seng, bersumpah akan membuatmu berharap untuk mati. Di tempat lain, Bian Xiao dan yang lainnya pergi, dan Su Han dan Feng Xijing melanjutkan perjalanan mereka. 2 hari kemudian, sebuah lembah muncul di hadapan mereka. Di tengah lembah, ada banyak sosok. Saat dia melihat sosok-sosok ini, ekspresi Feng Xijing langsung berubah. Tuan Su, ada pakar top di sini. Feng Xijing menghirup udara dingin, aku bisa merasakan kehadiran mereka. Mereka jelas merupakan kekuatan mengerikan yang melampaui alam para dewa. Meskipun aku tidak tahu persis tingkat kultivasi mereka, aku yakin mereka tidak bersembunyi di kehampaan, melainkan di antara orang-orang itu. Su Han mengangguk pelan, untuk urusan ini, sebagian besar dari 4 bintang besar dan keturunan 9 dewa besar akan datang, atau bahkan semuanya akan datang. Aku khawatir orang-orang kuat ini ada di sini untuk melindungi mereka. Apa? Mata Feng Xijing melebar, apakah keempat bintang besar dan keturunan 9 dewa besar semuanya datang? Ya, Su Han mengangguk, aku lupa memberitahumu, aku ditemukan oleh keturunan Kaisar Yun. Keturunan Kaisar Yun. Feng Xijing terkejut, sama seperti saat ia bertemu dengan Han Chen Xingzi sebelumnya. Para jenius top ini telah tertanam kuat di hati Feng Xijing, bagaikan gunung yang tampaknya mustahil untuk dilintasi selamanya. Tenang saja, Su Han tersenyum dan berkata, kau melihatnya di pelelangan. Han Chen Xingzi memang seperti itu. Kultivasinya saat itu berada di alam dewa sejati bintang 6, dan kau juga berada di level yang sama sekarang. Perbedaannya tidak terlalu jauh. Feng Xijing menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kedengarannya sederhana, tetapi ke-13 orang ini sudah terkenal di seluruh domain bintang atas ini. Ayo pergi dan lihat. Setelah Su Han selesai berbicara, dia dan Feng Xijing menuju lembah bersama. Saat kami mendekat, sosok itu menjadi semakin jelas. Hati Feng Xijing menjadi semakin tegang. Mereka yang dulu hanya terlihat dalam potret, kini berkumpul di sini. Ada hampir 100 orang di seluruh lembah. Tetapi orang-orang ini terbagi menjadi 11 kelompok. Dari pemandangan ini saja, sudah dapat diketahui bahwa di antara 4 putra bintang agung dan 9 keturunan para dewa, hanya 11 orang yang telah tiba saat ini. Di antara orang-orang ini, Su Han melihat 3 wajah yang dikenalnya. Yang pertama tentu saja Ye Liu Chen, keturunan Kaisar Yun. Dia juga melihat Su Han datang dan melambai padanya sambil tersenyum. Yang kedua adalah keturunan Putuo yang pernah terlihat di bintang Cangguang. Dia berdiri di sana dengan tenang,
memegang untaian tasbih Buddha di tangannya, dan tampaknya telah sepenuhnya melupakan Su Han. Namun, lelaki tua di alam dewa yang telah melindunginya menatap Su Han dan Feng Xijing dengan tatapan dingin yang kuat. Total ada 8 orang keturunan Putuo. Akan tetapi, dengan tingkat kultivasi lelaki tua itu di alam dewa bintang 4, dia justru berdiri di belakang. Su Han bisa melihat orang lain dengan jelas. Entah itu alam dewa berbintang tinggi, atau alam dewa misterius dengan bintang-bintang biru tua yang memenuhi bagian tengah alis. Selain itu, ada seorang anak laki-laki. Hanya ada satu bintang di antara alisnya. Tapi warna bintangnya hitam pekat. Alam dewa surgawi. Pupil mata Su Han mengecil. Seperti yang diharapkan dari keturunan 9 dewa agung, bahkan makhluk mengerikan seperti alam dewa surgawi pun bersedia menjadi pengawalnya. Keturunan Putuo mengabaikannya, jadi tentu saja dia tidak punya waktu untuk memprovokasi mereka. Wajah ketiga yang tak asing lagi adalah Han Chen Xingzi, yang pernah kulihat di pelelangan keluarga Li sebelumnya. Dia hanya melirik Su Han dengan ringan, dan seperti keturunan Putuo, dia tampaknya telah melupakan kebencian sebelumnya. Rasanya, aku masih mengingatnya, tapi aku tidak peduli sama sekali. Di mata mereka, orang-orang seperti Su Han dan Feng Xijing tidak lain hanyalah semut. Selain ketiga orang ini, Su Han belum pernah melihat yang lainnya. Namun, berdasarkan catatan potret di Istana Pangeran Yun, Su Han secara kasar dapat mengenali siapa saja jenius yang ada di sini. "Saudara Su, kemarilah," teriak Ye Liu Chen. Di antara sekian banyak orang jenius, dialah satu-satunya yang tampaknya paling mudah didekati. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin berhati-hati Su Han. Mereka yang bisa membunuh orang bukanlah orang-orang yang kejam dan jahat, melainkan harimau yang tersenyum. "Saudara Ye." Su Han berjalan bersama Feng Xijing dan menangkupkan tinjunya ke arah Ye Liu Chen. Dia melirik ke sekelilingnya tanpa disadari. Ye Liu Chen juga membawa 8 orang bersamanya, dan termasuk dia, totalnya ada 9 orang. Ada seorang wanita cantik berdiri di sampingnya. Wanita ini seperti berada di dunia lain dan tampak kehilangan kontak dengan dunia. Dia benar-benar seperti peri dan mempesona. Su Han telah melihat begitu banyak wanita cantik, tetapi selain putrinya Su Sue, hanya sedikit yang dapat dibandingkan dengannya. Hal yang paling penting adalah, ada juga bintang di antara alis wanita ini, yang dipenuhi bintang hitam. Satu bintang, alam dewa. "Perkenalkan, ini guruku, Peri Liuli," kata Ye Liu Chen. "Apakah kamu peri berkaca?" Sebelum Su Han sempat berbicara, Feng Xijing berseru kaget. "Ya Tuhan, aku selalu mendengar nama Peri Liuli, tapi aku tidak pernah menyangka kau ternyata secantik itu." Namun jika dibandingkan dengan sikap Ye Liu Chen, sikap Peri Liuli sungguh berbeda. Dia bahkan tidak memandang Su Han dan Feng Xijing, meskipun dia tahu bahwa kekaguman dan rasa hormat Feng Xijing padanya datang dari hati. Adegannya agak canggung. Feng Xijing menatap Su Han, lalu Ye Liu Chen, dan akhirnya menutup mulutnya, berpura-pura tidak mengatakan apapun. Ye Liu Chen tersenyum dan berkata, "Saudara Su, siapa ini?" "Segel Xijing." Su Han berkata, "Jika memungkinkan, saya harap saudara Ye juga bisa memberinya tempat." Ye Liu Chen mengerutkan kening. "Tidak," Peri Liuli berbicara dengan tenang, tetapi nadanya sangat tegas. "Totalmu hanya memiliki 5 titik, yang sudah lebih rendah dari 4 bintang besar. Jika kau melepaskannya begitu saja, itu akan merugikanmu." Mendengar ini, Ye Liu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Su Han. Namun Su Han berkata, "Kami berdua bekerja sama dengan sempurna." Tapi dia hanya punya 6 bintang. Ye Liu Chen berkata, "Saudara Su, dia berbeda darimu. Kau seharusnya tahu ini. Kecuali kau, semua orang yang kutemukan berada di level teratas alam dewa sejati. Mungkinkah dia bisa menjadi saingan bagi alam dewa sejati level teratas?" Kata-kata ini tidak diucapkan dengan suara keras, tetapi Feng Xijing dapat mendengarnya dengan jelas, mengungkapkan keraguan yang kuat.
Bukan berarti Ye Liu Chen sengaja mengejeknya. Lagi pula, tidak semua orang bisa melawan seseorang yang levelnya lebih tinggi. Dia juga dari istana Pangeran Yun, kata Su Han. Aku tahu. Ye Liu Chen melihat lencana di dada Feng Xijing. Dengan dia, saudara Ye pasti akan menjadi yang pertama kali ini, kata Su Han lagi. Mata Ye Liu Chen berbinar. Akan tetapi beberapa orang yang tidak jauh darinya mengerutkan kening. Orang-orang ini termasuk seorang pria setengah baya, 2 pria tua, dan seorang wanita tua. Di antara alisnya, ada 7 lampu merah tua. Jelas, ini adalah orang-orang lain yang ditemukan Ye Liu Chen. Mereka mendengar kata-kata Su Han. Pria paruh baya itu mengerutkan kening dan mendengus dingin. Kau hanya seorang kultivator alam dewa virtual bintang 7. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk berbicara begitu arogan? Su Han mengepalkan tinjunya ke arah pria paruh baya itu dan yang lainnya, lalu berkata, maaf, kata-kataku tidak ditujukan kepadamu. Tolong jangan salah paham. Pria paruh baya itu melanjutkan, kalau kau mau tempat tambahan, kau harus menyingkirkan salah satu dari kami. Menurutmu, siapa yang pantas kau singkirkan dengan kultivasimu yang buruk ini? Jika kata-kata sebelumnya benar-benar karena kesalahpahaman, maka pria paruh baya itu sengaja menargetkannya saat ini. Atau lebih tepatnya, itu adalah penghinaan. Siapapun berhak, kata Su Han ringan. Kentut, seorang lelaki tua melintas dan mendekat. Kau masih sangat muda, tapi kau begitu sombong. Aku sudah sering ke sini, tapi belum pernah melihat orang sesombong dirimu. Saudara Ye, apakah kamu menjanjikan mereka keuntungan? Su Han menatap Ye Liu Chen. 30 juta kristal ilahi per orang. Ye Liu Chen menunjukkan ekspresi kesakitan. Dia tidak membutuhkan uang. Su Han menunjuk Feng Xijing dan berkata, tapi menurut apa yang dikatakan saudara Ye sebelumnya, dia bisa mengambil barang-barang yang dia dapatkan dari lorong harta karun. Benarkah? Tanya Ye Liu Chen tanpa sadar. Dia sangat menghargai uang, bahkan 30 juta kristal suci tidak ada apa-apanya di matanya. Bisa, hemat sebanyak yang Anda bisa. Tidak, pada saat ini, suara peri berkilau terdengar lagi, masalah ini menyangkut masa depan, ini bukan lelucon, kau tidak bisa mengubah orang begitu saja. Ye Liu Chen merentangkan tangannya tanpa daya, saudara Su, kamu juga mendengarnya. Sudahlah. Feng Xijing tersenyum dan berkata, Tuan Su, kalau Tuan Su tidak mau pergi, ya sudah jangan pergi. Hati-hati saja, dengan kultivasimu yang hanya setara dengan dewa sejati bintang 6, jika kau benar-benar masuk ke sana, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Pria paruh baya itu mendengus lagi. Mata Feng Xijing berkilat, percaya atau tidak, bahkan jika kamu mati, aku tidak akan mati. Apa katamu? Pria paruh baya itu tampak tersinggung. Ia menatap Feng Xijing dan berkata perlahan, bagaimana kalau kita tanding dulu sebelum lorong harta karun dibuka? Kita lihat saja, siapa yang mati duluan. Itu bukan hal yang mustahil, kata Feng Xijing. Su Han sedikit mengernyit. Dia hanya mengetahui tingkat kultivasi Feng Xijing, tetapi dia tidak mengetahui kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Lagi pula, lawannya adalah ahli alam dewa sejati tingkat atas, jauh lebih kuat daripada Feng Xijing, jadi mungkin tidak mudah untuk menang. Bush. Namun, sebelum Su Han sempat berbicara, pria paruh baya itu segera mengeluarkan kultivasinya dan menyerbu ke arah Feng Xijing. Tekanannya menyebar, mencoba menghalangi energi Feng Xijing dan menekannya. Akan tetapi, saat ia menyerbu ke arah Feng Xijing menghindar dengan ringan dengan cara yang sangat aneh. Pria paruh baya itu memang kuat. Ia menyerang ratusan kali dalam sekejap mata, tetapi Feng Xijing selalu berhasil menghindarinya dengan mudah. Su Han melihat pemandangan ini, dan senyum perlahan muncul di sudut mulutnya. Dalam hal kekuatan tempur, mungkin dalam konfrontasi langsung, Feng Xijing bukanlah tandingan pria paruh baya ini. Dia tidak memiliki kekuatan apapun. Paling banter,
dia hanyalah dewa sejati bintang 6 biasa dan tidak mampu melawan lawan dengan level yang lebih tinggi. Tetapi, jika Anda tidak punya kekuatan untuk menekannya sepenuhnya, tidak mungkin Anda bisa melakukan apapun padanya. Dia memiliki mata ketiga, dan bahkan tanpa membukanya saat ini, dia bisa merasakan lintasan serangan pria paruh baya itu dan mengerahkan pertahanan terlebih dahulu atau menghindar. Bahkan Feng Xijing dapat memprediksi sebelumnya metode apa yang akan digunakan pria paruh baya ini. Jika dia ingin melarikan diri, pria paruh baya itu tidak akan mampu membunuh Feng Xijing bahkan jika dia diberi waktu 100 tahun. Ye Liuchen, Pri Liuli, dan bahkan banyak orang lainnya menyaksikan adegan ini. Meskipun Pri Liuli tidak menganggap serius Feng Xijing, ia tetap berkata dengan lembut, anak ini bisa memprediksi serangan Fan Cheng sebelumnya dan dengan mudah menghindarinya. Sekalipun Fan Cheng mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya, dia tidak akan bisa membunuhnya. Bagaimana dia melakukannya? Ye Liuchen menatap Su Han. Dia bisa meramal masa depan, kata Su Han ringan. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, pupil mata Ye Liuchen tak dapat menahan diri untuk mengecil. Bahkan mata peri kaca pun berkedip-kedip, memperlihatkan secercah cahaya. Memprediksi masa depan. Ini jelas merupakan keahlian khusus yang tak terbayangkan. Belum lagi medan bintang superior ini, bahkan di seluruh galaksi Bima Sakti, orang yang memiliki kemampuan seperti itu sangat langka. Dan siapakah di antara orang-orang itu yang bukan orang super kuat yang terkenal? Mereka semua menggunakan cara-cara besar untuk menjelajahi masa depan. Tetapi Feng Xijing jelas tidak mencapai tingkat kekuatan itu. Dalam pertarungan langsung, dia bukan tandingan Fan Cheng, tapi di bawah alam ilahi, hampir tidak ada yang bisa membunuhnya, kata Su Han lagi. Saat mengatakan ini, Su Han merasa dalam hatinya bahwa sudah waktunya untuk mengajari Feng Xijing beberapa teknik rahasia. Tidak diragukan lagi bahwa semua orang yang dapat bertarung di atas level mereka memiliki keterampilan rahasia. Bahkan Su Han sendiri, selain 9 tubuh asli dan bayangan tertinggi 5 warna, juga mengandalkan transformasi darah 9 kemurnian dan teknik amarah darah naga. Tidak diragukan lagi bahwa selama Feng Xijing dapat memiliki teknik rahasia yang kuat, dengan kemampuannya menjelajahi masa depan, dia pasti akan mampu bertarung di atas levelnya. Ada beberapa teknik rahasia yang sangat kuat di Istana Yun, tetapi masing-masing membutuhkan lebih dari 100 juta poin untuk ditukarkan. Teknik rahasia ini tidak dapat dibeli meskipun Anda mengeluarkan uang untuk menukarkan poin. Jika dia memasuki lorong harta karun, dia mungkin bisa menggunakan kemampuan ini untuk mendapatkan lebih banyak hal, dan sekaligus menghindari lebih banyak risiko, kata Su Han lagi. Ye Liuchen dan Pri Liuli saling berpandangan dan tetap diam. Yang satu adalah seorang jenius, yang satu lagi adalah seorang yang super kuat. Su Han tidak perlu menjelaskan terlalu banyak, mereka bisa menebaknya. Bum bum bum. Saat ini, Fan Cheng masih mengejar Feng Xijing. Ia nampaknya sudah kehilangan kesabarannya, meraung terus-menerus, dan sambil menyerang, ia berteriak, "Bajingan, apa yang bisa kau lakukan sekarang hanyalah melarikan diri." Sosok Feng Xijing melintas dan muncul di belakang Su Han, "Senior, kultivasi Anda sungguh luar biasa. Saya akui kelemahan saya. Akhiri saja pertempuran ini." Omong kosong. Fan Cheng mengejarnya sambil menggertakkan gigi dan berkata dengan marah, "Aku harus memberimu pelajaran hari ini, kalau tidak, kau akan menjadi pelanggar hukum." Bush! Telapak tangannya meraung, dan kekuatan kultivasinya meledak. Ia tak hanya menyerbu Feng Xijing, tetapi juga menekan Su Han yang berada di depan Feng Xijing. Feng Xijing berdiri di sana sambil tersenyum, tidak tampak berniat menghindar. Tepat ketika banyak orang mengira dia akan dipukul, Su Han tiba-tiba bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jari telunjuknya, dan mengetuk ringan ke arah telapak tangan Fan Cheng. Bush! Itu bukan metode menenangkan pikiran, tetapi kekuatan kultivasi, yang memungkinkannya menghadapi Fan Cheng secara langsung. Saat berikutnya, beng!
Di tengah ekspresi tertegun dari banyak orang, cahaya telapak tangan Fan Cheng langsung runtuh. Pada saat yang sama, sebuah lubang darah muncul di telapak tangan Fan Cheng dengan suara embusan menembus telapak tangan dari depan ke belakang. Sosok Fan Cheng tampak didorong oleh suatu kekuatan besar, terbang lurus ke kejauhan lalu terbang kembali. Bang! Sosok itu mendarat di tanah, dan Fan Cheng nyaris tak mampu berdiri, lalu mundur sekitar puluhan meter. Dia mengangkat matanya dan menatap Su Han dengan ketidakpercayaan, dan bahkan lebih banyak lagi keterkejutan dan ketakutan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa serangan yang tampaknya sederhana tetapi sangat kuat itu benar-benar dilancarkan oleh alam dewa virtual bintang 7 ini. Pada saat ini, Fan Cheng tampaknya mengerti mengapa Ye Liu Chen harus menemukannya, seorang kultivator alam dewa kekosongan bintang 7. Siapa yang ingin kau beri pelajaran? Suara Su Han terdengar. Fan Cheng menarik napas dalam-dalam, mendengus dingin, dan kembali ke posisi semula. Banyak mata tertuju pada Su Han. Mata indah peri berkilau bergerak, dan untuk pertama kalinya, dia menatap langsung ke arah Su Han. Dia telah hidup selama lebih dari 1 juta tahun dan dapat disebut sebagai monster tua. Namun dalam waktu yang lama, ini adalah pertama kalinya dia melihat puncak dewa sejati terluka parah oleh dewa virtual bintang 7 hanya dengan 1 jari. Ye Liu Chen, keturunan Kaisar Yun, adalah muridnya dan salah satu keturunan 9 dewa besar. Demikian pula, dia juga berada di alam dewa virtual bintang 7. Tetapi Pri Liuli harus mengakui bahwa bahkan Ye Liu Chen, yang memiliki banyak cara, tidak dapat melakukannya tanpa kekuatan eksternal. Jika orang ini benar-benar berada di alam dewa virtual bintang 7, maka hanya dengan jari yang baru saja dia tunjuk, dia pasti bisa menjadi salah satu keturunan 9 dewa agung. Pri Liuli mendesah dalam hati. Yang disebut 4 putra bintang besar dan 9 keturunan para dewa secara alami tidak bersaing satu sama lain dalam hal kultivasi. Tingkat kultivasi hanyalah bukti kecepatan kultivasi mereka. Di dunia ini, yang sebenarnya diperbandingkan semua orang adalah kekuatan tempur, bukan tingkat kultivasi. Kultivasi seolah hanya hiasan bagi para jenius top ini. Dan Su Han memiliki kekuatan tempur yang mengerikan ini. Di sisi lain, di pihak keturunan Putuo, orang tua di alam dewa bintang 4 ragu-ragu sejenak, namun akhirnya tiba pada keturunan Putuo. Tuan muda, itu dia, kata lelaki tua itu. Siapa? Tanya keturunan Putuo dengan enteng. Su Baliu, utusan tingkat 7 dari Istana Yun. Orang tua itu menjelaskan, ketika kami sedang mengumpulkan pil ajaib di bintang Cangguang, dia mencuri satu dari kami. Oh, keturunan Putuo kemudian berbalik dan melirik Su Han, jadi itu dia. Kalau dia mencuri pil ajaibku, dia harus membayarnya dengan nyawanya. Keturunan Putuo itu masih tampak tenang. Pria tua itu ragu-ragu. Tuan muda, mudah untuk membunuh mereka semua, tetapi Tuan muda yaitu jelas keturunan Kaisar Awan. Jika Anda ingin membunuh mereka, saya khawatir keturunan Kaisar Awan tidak akan setuju. Kalau begitu lupakan saja. Keturunan Putuo nampaknya sama sekali tidak mau ambil pusing dengan hal-hal ini. Sampai jumpa lagi, aku akan membunuhmu nanti. Baiklah. Orang tua itu tidak mau. Han Chen Xingzi adalah salah satu dari 3 orang di sini yang paling akrab dengan Su Han. Pada saat ini, dia menatap Su Han, dan pusaran gelap di matanya muncul lagi. Dengan sumber daya finansial yang melimpah dan kemampuan bertarung yang begitu kuat, apakah semua orang di istana Pangeran Yun begitu jenius? Gumamnya dalam hati. Tidak ada rasa terkejut dalam suaranya, seolah-olah dia mengatakannya dengan santai. Tentu saja tidak. Di sampingnya, lelaki tua dengan bintang hitam pekat berkata, jarang sekali menemukan seseorang yang diunggulkan oleh 3 prefektur besar sekaligus. Itu karena prefektur 100 bunga agak jauh, dan beritanya datang agak terlambat. Kalau tidak, persaingan antar 3 prefektur akan menjadi persaingan serentak antar 4 prefektur besar. Apakah dia sekuat itu?
Han Chen Xingzi menyipitkan matanya. Pada lelang sebelumnya, dia hanya berada di alam dewa kekosongan bintang 5, tapi sekarang, dia sudah berada di level bintang 7. Pria tua itu berkata dengan tenang, tentu saja, jika itu kau pasti bisa melakukan hal yang sama dalam 3 bulan, bahkan melampauinya. Tapi kau harus mengerti bahwa dia hanyalah utusan istana tingkat 7 dari istana Yun, sementara kau adalah Han Chen Xingzi. Arti pernyataan ini sangat jelas. Rumah Pangeran Yun tidak mengalokasikan sumber daya apapun, dan semuanya bergantung pada Su Han sendiri. Namun dia, Han Chen Xingzi, selalu berada dalam kondisi kultivasi absolut. Jika Su Han juga memiliki sumber daya seperti itu, akan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Lagi pula, budidaya adalah masalah lain. Hal yang paling penting adalah kekuatan bertarungnya sungguh mengerikan. Jangan khawatir, dia belum bisa mengancammu. Melihat Han Chen Xingzi tenggelam dalam pikirannya, lelaki tua itu tak kuasa menahan senyum. Setelah ini, kau akan memasuki lembah pemurnian jiwa. Saat kau muncul kembali, kultivasimu setidaknya akan berada 1 tingkat lebih tinggi. Meskipun anak ini luar biasa, dia tetap tak bisa dibandingkan denganmu. Ada desahan dalam kata-kata itu. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda hanya bisa menyalahkan Su Baliu atas nasib buruknya. Kalau kita melihat bintang-bintang yang unggul, memang banyak sekali orang jenius, tapi sebaik apapun prestasi yang kita raih, itu tidak akan sebanding dengan hidup yang baik. Ye Liu Chen merasa ragu-ragu. Kemampuan khusus Feng Xijing sungguh langka. Meskipun tingkat kultivasinya tidak dapat menyamai Fan Cheng dan lainnya, kegunaannya jauh lebih besar daripada Fan Cheng dan lainnya. Peri Liuli tidak mengatakan apa-apa lagi. Akhirnya, Ye Liu Chen tampaknya telah membuat keputusan. Aku akan memberimu 100.000 kristal suci sebagai hadiahmu kali ini. Aku akan memberitahumu jika kau membutuhkanku lagi di masa mendatang. Dia menoleh dan menatap Fan Cheng. Yang terakhir tampaknya sudah menebak adegan ini sejak lama, dan tidak menunjukkan banyak kemarahan atau kebencian. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, kemampuan bertarung Tuan Su memang lumayan, tapi kultivasi anak ini masih rendah. Tidak masalah, yang kubutuhkan bukanlah kultivasinya. Ye Liu Chen berkata, kamulah yang seharusnya tidak marah. Beraninya aku melanggar perintah keturunan Kaisar Awan. Fan Cheng menggelengkan kepalanya sedikit, dan tidak meminta 100.000 kristal dewa kepada keturunan Kaisar Yun. Ia berbalik dan meninggalkan lembah. Adegan ini membuat Su Han menyipitkan matanya. Ye Liu Chen tampak baik dan ramah, tetapi sebenarnya dia bertindak tegas dan tanpa rasa bersalah. Terus terang saja, ini juga merupakan salah satu bentuk perilaku mendominasi dan merendahkan. Su Han tidak pernah menyangka orang-orang seperti keturunan 9 dewa akan benar-benar ramah. Ini hanya di permukaan. Dia tidak pernah memiliki perasaan baik terhadap Ye Liu Chen sejak awal, mereka hanya memanfaatkan satu sama lain. Tentu saja, tidak banyak perasaan tidak enak. Saudara Su, apakah kamu puas sekarang? Ye Liu Chen tersenyum pada Su Han. Dia tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Su Han. Semoga saudara Ye puas, kata Su Han. Hehe, mata Ye Liu Chen berkedip, lalu dia tersenyum tipis, seolah teringat sesuatu, dan berkata, oh benar, saudara Su benar-benar menemukan harta karun di pertemuan perjodohan Pavilion Yuking. Su Han tertegun sejenak, saudara Ye, apa maksudmu? Kamu tidak tahu, tanya Ye Liu Chen. Tahu apa? Su Han tampak bingung. Calon istrimu, Qin Yun, putri sulung Pavilion Yuking, adalah murid langsung Dewa Iblis kuno, kata Ye Liu Chen. Otak Su Han membeku. Dewa Iblis kuno, apakah ini Dewa Iblis kuno yang sudah terkenal di seluruh dunia saat ia datang ke domain bintang atas ini di kehidupan sebelumnya? Dia bertahan sampai sekarang. Setidaknya akan memakan waktu puluhan juta tahun, bukan? Dewa Iblis kuno yang mana? Su Han bertanya dengan ragu. Dewa Iblis kuno, kamu tidak tahu?
Wajah Ye Liu Chen berkedut. Itu benar-benar kedutan, bukan akting. Medan bintang atas, satu dari 3 yang paling kuat di tempat terbuka. Bagaimana mungkin kamu, Su Baliu, tidak mengetahuinya? Itulah dia. Ya, itu dia. Sebelum Su Han bisa selesai berbicara, Ye Liu Chen memotongnya. Tidak diragukan lagi bahwa kedua orang itu berbicara tentang orang yang sama. Di bidang bintang superior ini, tak ada dewa iblis kuno kedua yang dapat ditemukan. Su Han terdiam beberapa saat. Kim Yun sebenarnya adalah murid langsung dari dewa iblis kuno. Meskipun Su Han tidak memeriksanya dengan cermat saat itu, dia dapat melihat bahwa Kim Yun tidak memiliki kualifikasi khusus. Terlebih lagi, jika Kim Yun adalah murid dewa iblis kuno, akankah Kim Tianchu, kepala pavilion Yuking, berani memaksanya menikah? Mungkinkah bahkan Kim Tianchu tidak tahu tentang ini? Coba pikirkan baik-baik, seperti apa tingkat kultivasi tunanganmu saat dia mengikuti kompetisi pernikahan? Tanya Ye Liu Chen. Alam dewa semu bintang 7, kata Su Han. Sebelum saya datang ke sini, saya pergi ke pavilion Yuking untuk sesuatu. Ye Liu Chen menatap Su Han sejenak, lalu berkata pelan, tunanganmu telah mencapai alam dewa virtual bintang 7. Mendengar itu, Su Han terdiam. Sudah berapa lama? Baru kurang dari 2 tahun sejak konferensi perjodohan berakhir, kan? Wanita itu tanpa kualifikasi khusus, hanya dalam 2 tahun, mencapai alam dewa virtual 7 bintang dari alam dewa semu 7 bintang. Mungkinkah dia juga punya cincin putra suci Sumi? Hanya karena dia berkultivasi dengan cepat, apakah itu berarti dia murid langsung dewa iblis kuno? Tanya Su Han lagi. Tentu saja tidak. Ye Liu Chen tersenyum dan berkata, saudara Su, kau pernah mendengar tentang sihir kuno, kan? Tunanganmu juga mempraktikkan sihir kuno. Tidak perlu menjelaskan kata-kata berikut, Su Han sudah mengerti. Di seluruh bidang bintang superior ini, satu-satunya orang yang mempraktikkan sihir kuno adalah dewa iblis kuno. Di kehidupan sebelumnya juga begitu, bukan rahasia lagi. Ada rumor bahwa dewa iblis kuno bukanlah manusia, melainkan binatang. Namun, hanya sedikit orang yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu yang dapat melihat mereka. Rumor ini memang ada benarnya, sebab dewa iblis kuno saat itu sedang berada di puncak kekuasaannya begitu ia muncul, dan nyaris tak terkalahkan. Justru karena masalah rasial, orang lain tidak dapat mempraktikkan sihir kuno miliknya. Tetapi jelas bahwa rumor tersebut telah hancur total saat ini. Kim Yun adalah manusia, tapi dia bisa mempraktikkan sihir kuno. Aku tidak tahu kemampuan sihir kuno macam apa itu. Secara logika, tunanganmu tidak punya bakat khusus, tapi setelah berlatih sihir kuno, dia bisa menguasainya dengan sangat cepat. Sungguh membingungkan. Ye Liu Chen mendesah dalam hati dan berkata kepada Su Han, cek, saudara Su, seleramu memang bagus. Kau bisa menemukan tunangan sekuat itu hanya dengan berpartisipasi dalam pertandingan acak. Kuncinya adalah dia sangat cantik, dengan penampilan yang memukau. Mungkinkah kau sudah tahu bahwa dia adalah murid langsung dewa iblis kuno? Mendengar itu, Su Han terdiam. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk mengambil 1 langkah dan melihat 3 langkah ke depan, dia tidak pernah menyangka bahwa Kim Yun sebenarnya adalah murid langsung dari dewa iblis kuno. Dewa iblis kuno tidak pernah menerima murid manapun. Bukannya tidak ada seorang pun yang mau menjadi muridnya, tetapi dia tidak mau menerima mereka. Kim Yun seharusnya menjadi satu-satunya. Saudara Ye, ada sesuatu yang perlu saya jelaskan. Su Han mengerutkan bibir dan melanjutkan, pertama-tama, masalah antara aku dan Kim Yun benar-benar salah paham. Aku pergi ke kompetisi perjodohan hanya untuk misi itu. Sedangkan Kim Yun, dia meremehkanku, dan aku meremehkannya, jadi tidak ada yang namanya tunangan. Kami berdua hanya lewat saja. Mustahil. Ye Liu Chen sedikit mengernyit dan berkata dengan tak percaya, kalau dia memang tidak menyukaimu, kenapa dia menolak ajakan dari Baihua Mansion dan bersikeras bergabung dengan istana Pangeran Yun? Bukankah karena kamu ada di istana Yun?
Dia ingin bergabung dengan Istana Yun. Mata Su Han terbelalak. Mengapa aku merasa kamu sama sekali tidak peduli dengan tunanganmu? Ye Liu Chen berkata tanpa daya, meskipun aku mengawasinya, itu bukan rahasia. Sejak berita bahwa dia adalah murid Dewa Iblis kuno tersebar, Istana Baihua telah mengundangnya. Konon, orang-orang dari Istana Daming dan Istana Jingan juga sedang dalam perjalanan untuk mengundangnya. Namun, dia langsung menolak undangan dari Baihua Mansion dan dengan jelas menyatakan bahwa dia ingin bergabung dengan Istana Yun. Masalah ini sudah menyebar. Setelah warga dari Prefektur Daming dan Prefektur Jingan mengetahuinya, mereka langsung mengungsi dan tidak mengundangnya lagi. Namun, belum ada pergerakan dari Istana Yun. Alasan prefektur-prefektur ini mengundangnya hanyalah karena Dewa Iblis kuno. Su Han mendengus dingin. Tidak. Ye Liu Chen menggelengkan kepalanya, ini bukan karena Dewa Iblis kuno, tapi karena sihir iblis kuno. Sejak zaman kuno, hanya Dewa Iblis kuno dan Qin Yun yang mampu mempraktikkan sihir kuno. Prefektur-prefektur besar jelas tidak haus akan sihir kuno Qin Yun. Saya hanya berharap Qin Yun dapat menjadi ahli tingkat atas seperti Dewa Iblis kuno. Fakta bahwa ia berhasil menembus ranah utama hanya dalam kurun waktu 2 tahun menunjukkan tanda-tandanya untuk menjadi pribadi yang kuat mulai terlihat. Tidak mungkin untuk bergabung dengan Istana Pangeran Yun. Su Han menggelengkan kepalanya sedikit. Siapapun orangnya, Istana Pangeran Yun tidak akan menyediakan sumber daya apapun. Itu akan sangat menghambat kecepatan kultivasinya. Akan lebih baik baginya untuk bergabung dengan Istana 100 Bunga. Kudengar Istana 100 Bunga sangat menekankan pengembangan bakat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang menyuruhmu tinggal di Istana Pangeran Yun? Goda Ye Liu Chen. Su Han berkata tanpa daya, Saudara Ye, kita benar-benar tidak ada hubungannya. Dia mungkin hanya ingin bergabung dengan Istana Pangeran Yun, bukan karena aku. Haha. Semakin kau menjelaskan, semakin buruk jadinya. Ye Liu Chen jelas masih tidak mempercayainya. Pada pertemuan perjodohan, Qin Yun pernah berkata di depan banyak orang bahwa dia jatuh cinta pada Su Han pada pandangan pertama dan tidak akan menikahi siapapun lagi dalam hidupnya kecuali Su Han. Jika masalah ini dianggap lelucon, lalu mengapa dia bersikeras bergabung dengan Istana Pangeran Yun? Mengetahui bahwa Baihua Mansion adalah yang paling cocok untuknya, mengapa dia bersikeras bergabung dengan Yunwang Mansion? Kalau bukan karena dia, Su Baliu, lalu apa? Saudara Su, jangan meremehkanku. Ye Liu Chen terdiam sejenak, lalu berbisik, Dewa Iblis kuno sungguh luar biasa kuatnya. Ia adalah sosok mengerikan yang sebanding dengan Ratu Permaisuri Kehancuran dan Panglima Perang Surgawi Agung. Terkadang, bahkan orang-orang dari 4 prefektur utama pun harus bersikap hormat di hadapannya. Aku tahu, Su Han mengangguk. Tentu saja dia tahu. Satu-satunya orang yang dapat berdiri sejajar dengan Dewa Iblis kuno mungkin adalah penguasa 4 prefektur utama. Bahkan keempat ketua aula sedikit lebih rendah darinya. Gadis ini sungguh beruntung, pikir Su Han dalam hati. Dia masih memiliki perasaan baik terhadap Qin Yun, jadi dia tentu saja senang untuknya. Baiklah, kalau kamu tidak mau mengakuinya, aku tidak akan melanjutkannya. Ye Liu Chen berkata, apakah Anda perlu saya memperkenalkan Anda kepada orang-orang yang hadir? Su Han melirik sekeliling dan mengangguk pelan, jika saudara Ye bersedia, itu akan bagus. Tidak perlu bicara lagi tentang keturunan Putuo dan Han Chen Xingzi, kan? Tadi kau bilang keturunan Putuo ingin membunuhmu, jadi kau pasti mengenalnya. Soal Han Chen Xingzi, aku juga dengar kejadian di lelang keluarga Li. Saudara Su ternyata punya sumber keuangan yang luar biasa, tapi menyinggung Han Chen Xingzi bukanlah pilihan yang bijaksana. Su Han mengerutkan kening diam-diam. Bahkan tokoh seperti Ye Liu Chen mengatakan menyinggung Han Chen Xingzi bukanlah pilihan yang bijaksana. Tentu saja, kau punya tunanganmu, ditambah statusmu sebagai Lin Si dari Istana Pangeran Yun. Bahkan dia pun tak akan berani menyentuhmu.
Ye Liu Chen menatap Su Han, tapi saudara Su, sebaiknya kau berhati-hati. Han Chen Xingzi adalah orang yang pendendam. Para kultivator memiliki ingatan yang luar biasa. Saya khawatir 99% orang, termasuk Anda dan saya, menyimpan dendam, kata Su Han. Jangan meremehkan orang lain. Keturunan Putuo tidak menyimpan dendam. Ye Liu Chen berkata dengan nada sedikit menggoda, tentu saja, di antara keturunan 9 dewa besar, yang paling sombong adalah keturunan Putuo. Aku sangat mengerti, kata Su Han. Apakah kamu melihat orang itu? Ye Liu Chen menunjuk seorang wanita yang berdiri di kejauhan dan berkata, dia adalah keturunan Yao Qi, satu-satunya wanita di antara keturunan 9 dewa besar. Su Han menoleh. Keturunan Jin Lian, dengan penampilan yang menakjubkan. Belum lagi kecantikannya yang luar biasa, dia cukup untuk membuat sebagian besar wanita terpesona. Cahaya yang berharga muncul di tubuhnya, dan identitasnya sebagai keturunan Yao Qi ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Dan yang itu, pada saat berikutnya, Ye Liu Chen memperkenalkan semua orang kepada Su Han satu persatu. Faktanya, Su Han tahu identitas orang-orang ini. Mereka tidak mengubah wajah mereka, juga tidak sengaja menyembunyikannya. Mereka semua ada di potret-potret di istana Pangeran Yun. Saat ini, keturunan 9 dewa besar semuanya telah datang, tetapi yang hilang adalah 2 anak bintang. Sambil menunggu terbukanya lorong harta karun, semua orang hidup dalam damai dan tak ada perselisihan. Dari sikap orang-orang yang jauh ini, dapat dilihat bahwa keempat putra bintang besar dan keturunan 9 dewa tidak bersahabat. Kalau dipikir-pikir, mereka semua adalah jenius yang tiada taraf, eksistensi yang tak tertandingi, dan mereka bahkan tidak bisa mentolerir sebutir pasir di mata mereka, apalagi manusia. Waktu berlalu dengan lambat, 1 jam, 2 jam. Pada suatu saat, wow! Seorang pemuda duduk bersila mengenakan pakaian emas tiba-tiba membuka matanya dan menatap kehampaan. Dia adalah keturunan Dewa Hijau yang menemukan lorong harta karun. Mereka datang, seru keturunan Dewa Hijau. Banyak sosok mengikuti pandangannya dan melihat ke arah kehampaan. Cekaerak, Bush. Pada saat yang sama, retakan tiba-tiba muncul pada kehampaan, seolah-olah ada tangan besar yang mengaduknya. Langit yang awalnya cerah tiba-tiba menjadi gelap pada saat ini. Awan gelap berkumpul, kilat menyambar saat fajar, dan itu merupakan gambaran kiamat. Retakan itu makin membesar dan akhirnya runtuh seluruhnya, berubah menjadi lubang gelap. Pintu masuk gua ini berdiameter 1 km dan dapat menampung lebih dari 100 orang yang masuk bersama-sama. Namun, ada tirai cahaya di atas pintu masuk gua. Apakah ini lorong harta karun? Pikir Su Han dalam hati. Tidak banyak omong kosong dari keturunan King Shen. Dia melambaikan tangannya dan sebuah rune merah muda muncul. Rune itu tampaknya tertarik oleh tirai cahaya di pintu masuk gua, perlahan melayang dan akhirnya menyatu ke dalamnya. Bes! Tirai cahaya tiba-tiba menghilang. Kamu bisa masuk sekarang. Keturunan Dewa Hijau berkata dengan tenang. 4 bintang besar dapat mengirim 6 orang, dan keturunan 9 dewa besar dapat mengirim 5 orang. Ini adalah jumlah maksimum orang, dan kalian tidak boleh melebihinya. Jika tidak, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Setelah jeda sejenak, keturunan Dewa Hijau melanjutkan, jalan menuju harta karun akan dibuka selama 3 hari. Setelah 3 hari, jalan itu akan ditutup. Kita harus keluar sebelum jalan itu ditutup, kalau tidak kita akan tertinggal. Tak seorang pun, terlepas dari apakah kau telah memperoleh sesuatu atau tidak, diizinkan pergi tanpa izin. Kau mungkin memiliki sarana tertentu, tetapi yang terbaik bagimu adalah mempercayai sarana kami. Jika kau berani mengambil semuanya untuk dirimu sendiri, seluruh wilayah bintang superior ini tidak akan mampu menampungmu. Semua kata diucapkan dengan sangat jelas. Namun daya jera seperti itu sudah sangat cukup. Sebagai salah satu keturunan 9 dewa besar, dia adalah keturunan Dewa Hijau dan benar-benar memenuhi syarat untuk mengatakan hal-hal seperti itu.
Baiklah, ayo kita semua masuk, katanya akhirnya. Ye Liu Chen menarik napas dalam-dalam. Saudara Su, meskipun saya salah satu keturunan 9 dewa, fondasi saya belum kokoh. Ini adalah salah satu kesempatan besar saya. Saudara Su, harap berhati-hati. Aku akan berusaha sebaik mungkin, kata Su Han. Kalau memungkinkan, Saudara Su, silakan merajalela di lorong harta karun. Setelah kau keluar, aku pasti akan mengantarmu kembali ke istana Pangeran Yun dengan selamat. Ye Liu Chen meyakinkan Su Han sekali lagi. Bagus. Su Han mengangguk sedikit. Saat itu juga, tanpa ragu sedikit pun, dia melesat dan langsung menuju pintu masuk gua bersama Feng Xijing. Di belakangnya, seorang wanita tua dan 2 pria tua yang juga ditemukan oleh Ye Liu Chen juga muncul. Swiss, Swiss, Swiss. Sejumlah besar sosok berdiri di tepi gua dan berjalan perlahan ke depan. Mereka tidak berpikir bahwa semakin cepat mereka masuk, semakin banyak yang akan mereka peroleh. Selalu ada banyak krisis di tempat-tempat seperti ini. Berjalan di depan, Anda hanyalah umpan meriam. Melihat Su Han dan yang lainnya memasuki gua sepenuhnya, mata Ye Liu Chen berbinar. Dia tidak akan mempercayaimu, kata Peri Liuli melalui transmisi suara. Percaya atau tidak, itu tidak penting. Lagi pula, dia sudah mengambil barang-barangku. Ye Liu Chen berkata dengan tenang, dia berjanji akan menjadi juara pertama untukku. Jika dia berhasil, aku pasti bisa mengirimnya kembali ke istana Pangeran Yun dengan selamat. Peri Liuli mengerucutkan bibirnya. Jika kita memahami kata-kata Ye Liu Chen dari perspektif lain, maka jika aku tidak mendapatkan juara pertama, aku tidak yakin apakah aku bisa kembali ke istana Pangeran Yun dengan selamat. Dia murid Suo Ying, dan dia bertunangan dengan Qin Yun. Kalau bisa, lebih baik jangan memprovokasi dia, kata Peri Liuli lagi. Jadi bagaimana kalau aku menang? Ye Liu Chen menyipitkan matanya, dan apakah Qin Yun tunangannya atau bukan masih belum diketahui. Kamu mungkin tidak tahu. Peri Liuli merenung sejenak, lalu melanjutkan, ada kabar dari istana Pangeran Yun bahwa Suo Ying adalah murid Shen Tianli. Hah? Pupil mata Ye Liu Chen mengecil. Dia bisa mengabaikan Su Ying, tetapi dia sama sekali tidak bisa mengabaikan Shen Tianli. Itu adalah salah satu utusan kekaisaran tingkat 2 di istana Pangeran Yun, eksistensi kuat yang kedua setelah 4 kepala aula. Penguasa istana Pangeran Yun sedang menyendiri, keempat penguasa istana tidak keluar, dan utusan kekaisaran tingkat pertama bertanggung jawab atas semua. Hampir semua kekuasaan berada di tangan sejumlah orang terbatas seperti Shen Tianli. Kalau kau benar-benar membuatnya marah, cukup dengan satu perintah saja, seluruh pasukan armor hitam akan dapat menyerang seketika. Meskipun dia adalah salah satu keturunan 9 dewa, dia harus sedikit sopan kepada orang-orang seperti Shen Tianli sebelum dia menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat atas. Dengan kata lain, Shen Tianli adalah guru besarnya. Mata Ye Liu Chen terus berkilat. Cek-cek, punya guru seperti Tuan Shen, dan tunangan seperti murid yang diajari langsung oleh Dewa Iblis kuno. Kalau begitu, lebih baik memenangkan mereka, haha. Meskipun Su Han tidak mengetahui pikiran Ye Liu Chen yang pelin-pelan, dia dapat menebak sebagiannya. Karena telah menjalani 2 kehidupan, apa yang paling dapat ia lihat adalah hati manusia. Tentu saja, tidak ada konflik kepentingan antara keduanya, dan Ye Liu Chen tidak akan melakukan apapun padanya. Su Han tidak perlu khawatir tentang ini. Swiss, Swiss, Swiss. Banyak tokoh bergerak maju bersama-sama, tidak terlalu cepat, dan menjaga jarak yang sama. Apa yang disebut saluran, sebenarnya hanya sekadar saluran. Orang-orang yang berada dekat kedua sisi dapat dengan jelas merasakan bahwa tepi pintu masuk gua itu bagaikan tembok gunung, sangat kokoh, dan sulit ditembus meski dengan kekuatan kultivasi. Setiap orang hanya dapat bergerak maju di lorong berdiameter 1 km ini. Semakin jauh mereka melangkah, semakin gelap jadinya, dan cahaya yang masuk dari pintu masuk gua di belakang pun semakin mengecil.
Kesadaran ilahi telah kehilangan pengaruhnya di sini. Sekalipun diperluas, tak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Aku bahkan tidak bisa melihat orang di depanku. Su Han dan Feng Xijing telah berkomunikasi satu sama lain dan menjaga jarak. Sedangkan orang lain, mereka tidak dapat dipercaya. Untungnya, setelah berjalan sekitar 1 jam, beberapa cahaya muncul di depan. Semakin dekat Anda, semakin terang cahayanya. Pada akhirnya, mata semua orang menjadi cerah. Itu lampu. Lampu yang menyala dalam kegelapan, seakan-akan dapat padam sewaktu-waktu, namun tetap saja terang benderang. Ia menerangi semua orang, tetapi tidak dapat menerangi sekelilingnya, seolah-olah kedua sisi di sini masih berupa dinding gua. Namun, bahkan dinding gua pun masih gelap. Perhatikan orang-orang di kedua sisi dinding gua ini. Su Han mengirim pesan suara kepada Feng Xijing, ini sebuah lorong. Jika memang ada harta karun, pasti akan menyebar ke dinding di kedua sisi gua. Kemungkinan harta karun itu ada di tengah seharusnya sangat kecil. Baiklah, jawab Feng Xijing. Setelah melewati lampu ini, jalan di depan masih terang. Semua orang bisa melihat banyak cahaya yang menembus hingga ke kedalaman lorong. Meskipun tidak dapat menerangi lorong, cahaya tersebut dapat memantulkan sosok setiap orang. Su Han merenung sejenak dan mengeluarkan kristal ilahi. Kristal ilahi bersinar. Biasanya, ia bagaikan mutiara malam yang mampu menerangi kegelapan. Namun di sini, cahaya kristal ilahi itu sepenuhnya terhalang. Hal yang sama berlaku untuk kristal unsur. Setelah Su Han mencobanya, dia menyingkirkan semua barang ini. Bagian ini tampaknya tidak ada habisnya. Waktu seakan berhenti, dan hanya suara napas orang-orang yang terdengar. Pada suatu saat, terdengar suara rendah dari depan. Semua orang terkejut dan langsung berhenti. Mereka semua menahan napas pada saat yang sama. Tak seorang pun bersuara, namun suara rendah itu masih ada. Binatang dewa. Su Han mengerutkan kening diam-diam. Itu adalah binatang dewa. Feng Xijing menyampaikan pesannya, binatang itu ada di depan kita, sekitar 13 mil jauhnya. Aku tidak tahu jenis binatang dewa apa itu, tapi aku bisa merasakan auranya tidak kuat. Kemungkinan besar, ia adalah dewa sejati bintang 1 atau 2. Jadi ia tidak menimbulkan ancaman apapun. Jika ada binatang mistis, pasti ada benda. Su Han berkata, namun, keturunan Dewa Hijau sudah pernah ke sini sebelumnya dan menjelajahi sebagian area ini. Jika memang ada barang di sana, saya khawatir barang-barang itu sudah diambil olehnya. Siu. Saat dia berbicara, sesosok tubuh melesat maju. Su Han sedikit mengernyit. Sosok yang bergegas keluar adalah wanita tua yang ditemukan Ye Liu Chen. Ceroboh. Su Han mendengus dalam hatinya. Namun, wanita tua itu bukanlah satu-satunya orang yang bertindak gegabah. Swiss. Seolah-olah mereka cemas karena wanita tua itu bergegas keluar. Lebih dari selusin sosok bergegas menuju ke tempat asal suara itu. Di sini, kesadaran ilahi tidak ada gunanya, dan seseorang hanya dapat mengandalkan kultivasinya sendiri untuk merasakan napas pihak lain. Saya pikir mereka berani menyerbu keluar karena mereka tahu binatang itu tidak terlalu kuat. Bum bum bum. Tak lama kemudian, terdengarlah suara gemuruh. Sekitar puluhan napas kemudian, Su Han melihat wanita tua itu dan yang lainnya lagi. Mereka semua mengerutkan kening dan saling memandang dengan tidak ramah. Dilihat dari ekspresi mereka, mereka mungkin tidak mengerti apa-apa. Ini pasti area yang telah dijelajahi oleh keturunan Dewa Hijau. Kau bisa menebaknya dengan jari kakimu. Ye Liu Chen berkata bahwa di lorong harta karun ini, terdapat ramuan, tanaman obat, senjata, beberapa keterampilan, teknik rahasia, dan bahkan benda-benda seperti Giok Qian Kun. Su Han diam-diam curiga, mungkinkah lorong ini ditinggalkan oleh seseorang? Atau apakah lorong harta karun ini adalah dunia kecil yang diciptakan oleh orang itu? Ketika seseorang mencapai alam ilahi, menciptakan dunia kecil sebenarnya tidaklah sulit.
Hanya saja dunia yang diciptakan setiap orang berbeda-beda. Binatang suci itu jelas telah dibunuh. Semua orang terus bergerak maju. Seolah-olah dia telah beradaptasi dengan kegelapan ini. Su Han selalu merasa bahwa lorong di depannya jauh lebih terang dari sebelumnya. Dia mengirim pesan kepada Feng Xijing yang membalas bahwa dia memiliki perasaan yang sama. Satu langkah, satu langkah, satu langkah. Saat itu, napas semua orang telah berhenti. Mereka telah berada di lorong harta karun itu selama setengah hari, meraba-raba dalam kegelapan sepanjang waktu. Meskipun ada cahaya, orang tidak dapat melihat benda-benda di sekitarnya dengan jelas, yang membuat banyak orang merasa terganggu. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa binatang dewa, dan bahkan Feng Xijing mengambil tindakan terhadap mereka. Namun tanpa terkecuali, tidak ada keuntungan. Jelas, ini juga merupakan area yang telah dieksplorasi oleh keturunan King Shen. Berapa lama lagi, Feng Xijing menyampaikan pesan, keturunan Dewa Hijau itu hanya berada di alam Dewa Sejati Bintang 3 dalam hal kultivasi. Bagaimana mungkin dia menjelajahi wilayah yang begitu luas? Dia keturunan Dewa Hijau, dan dia pasti punya banyak metode. Mustahil menilai dia hanya dari kultivasinya. Su Han berkata, selain itu, dia pasti tidak datang sendirian. Dia pasti ditemani oleh dewa sejati tingkat puncak. Benar, Feng Xijing mengangguk. Ada satu hal lagi, dan itu adalah hal yang paling penting. Su Han berkata dengan suara berat, pasti ada krisis di sini yang berada di luar kemampuan alam dewa sejati untuk bertahan. Berhati-hatilah dan selalu waspada. Apa maksudmu? Tanya Feng Xijing bingung. Alasan kami bisa masuk adalah karena kekuatan di balik 4 bintang dan 9 keturunan dewa tidak mau membiarkan mereka masuk. Su Han berkata, menurut apa yang dikatakan Ye Liu Chen, pasukan itu tidak mau membiarkan mereka mengambil risiko. Tapi bagaimana mungkin pasukan itu tahu bahwa jika mereka masuk ke sini, mereka pasti akan mengambil risiko. Keturunan Dewa Hijau pernah datang sekali sebelumnya dan seharusnya mendapatkan sesuatu. Tapi dia tetap bersedia membiarkan kita masuk, bukan dirinya sendiri. Dia pasti menghadapi semacam krisis di lorong harta karun ini. Kalau tidak, yang datang sekarang adalah dia, bukan orang-orang yang dibawanya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.